Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama untuk melihat nilai hasil ujian siswa yang telah dikerjakan lewat Google Form adalah kita masuk ke Google Drive kita. Cuman sebelumnya harus tersambung internet terlebih dahulu. Kita masuk ke Google Chrome untuk masuk ke Google Drive kita. Sambil lalu kita menunggu. Nah, di sini sudah ada akun Google, tentunya akun Google kita pribadi yang kita pakai untuk mengerjakan soal di Google Formnya. Di sini kita masuk ke Google Drive seperti yang bisa kita kerjakan. Ketika masuk ke Google Drive, kita klik. Di sini kita cari soal yang mau kita lihat hasilnya ataupun kita lihat nilainya. Umpama di sini saya pakai yang saya milih salah satu soal secara acak di sini. Ini kita tunggu, kita double klik di sini, maka akan muncul tab baru. Di sini kita masuk ke form pengerjaan soal yang kita buat sebelumnya. Di sini kita sebenarnya kita bisa mengedit umpama kita mau mengulang kembali ujian. Cuman di sini saya tidak akan membahas tentang masalah itu. Saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk melihat jawaban ataupun melihat nilai dari jawaban siswa yang sudah mengerjakan soal. Di sini yang perlu kita perhatikan bahwa poin total dari semua soal yang dikerjakan siswa adalah 100. Jadi di sini kita bisa melihatnya di sini di jawaban. Di sini ada pertanyaan, ada jawaban, ada setelan. Pertanyaannya ini kalau setelan yang kita atur sebelum mengerjakan soal. Nah, di sini adalah jawaban siswa. Di sini ringkasannya di sini kita lihat rata-rata poinnya, median, kemudian tentang poinnya kita bisa lihat. Ini merupakan jawaban yang benar dari 77 siswa. Jawaban yang benar untuk pertanyaan yang ini berarti yang benar adalah 24 dari 77 siswa, 26 dari 77 siswa. Jadi secara keseluruhan apabila umpama kita mengajar lebih dari satu kelas, misalnya lebih dari satu rombel, punya saya ada kelas 2 ETL, 2A TKJ, 2B TKJ, 3B TKJ, kita bisa lihat persentase kebenarannya. Untuk kebetulan di sini yang paling besar persentase kebenarannya atau benarnya adalah kelas 2B TKJ. Jadi yang paling rendah di sini ada kelas 2 ETL, kemudian kelas A TKJ, kemudian disusul kelas C, kelas 2C TKJ. Ini adalah persentase kebenaran soal dari jumlah total siswa yang 77, kemudian dibagi dari kelas yang ataupun rombel yang ada. Nah, kemudian untuk melihat jawabannya, sebenarnya di sini ada dua langkah. Ada langkah yang pertama, kita klik di sini titik 3 di sini kita klik. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Ada yang cetak semua jawaban, ini untuk mencetak jawabannya. Ada yang untuk memprint out jawaban siswa, nilainya. Kemudian di sini adalah mendownload nilai siswa yang sudah dikerjakan. Coba kita lihat cara yang pertama ini. Download terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah ada formulir tanpa judul ini dalam format zip. Kita klik, kita buka ini. Tampilkan dalam folder ini sudah ada. Kemudian di sini formulir tanpa judul ini berbentuk Excel ya, ini merupakan nama siswa dan ini merupakan nilainya. Jadi di sini yang pertama cap waktu ini merupakan tanggal pelaksanaan ujiannya, kemudian di sini total skornya berapa. Contoh di sini saya mengerjakan soal Muhammad Masun, ini yang saya mencoba kemarin. Ini jumlah total yang saya ataupun jumlah nilai yang saya peroleh adalah 15 dari 100 nilai. Kemudian Muslimah Kurniawati, Intan Ali Febrianti 63,
nilainya dari 100 nilai keseluruhan. Ini merupakan nilai dari siswa. Cuma cara ini agak sedikit sulit ketika kita mau menghilangkan angka 100 dan angka garis miringnya. Jadi kita harus nanya ke yang lebih memahami tentang masalah Excel untuk menghilangkan per 100-nya ini, untuk mendapatkan nilai yang sempurna, umpama 15, 86, 62 seperti itu. Karena ini ditulis secara biasa, bukan pakai rumus. Mungkin ada cara lain untuk menghilangkan per 100-nya ini, kita bisa bertanya kepada yang lebih memahami. Untuk yang tidak diperlukan seperti ini, umpama kita bisa hapus. Kemudian karena yang kita butuhkan hanya kelas, nama, dan nilai. Ini bisa kita hapus. Nah, seperti ini. Ini hanya yang kita butuhkan. Nilai-nilai ini yang kita butuhkan untuk dimasukkan ke dalam rapor. Ini cara yang pertama untuk mengetahui nilai siswa yang telah mengerjakan ujian di Google Form. Kemudian cara yang kedua ini jauh lebih mudah dan ini bisa kita menghilangkan per 100-nya. Caranya bagaimana? Kita masuk kembali ke Google Form-nya. Di sini masih di menu jawaban, karena kita ingin melihat nilai siswa adalah dengan cara mengklik tanda plus yang berwarna hijau ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk pada tab baru. Di sini sama sebenarnya. Di sini sama. Ini seperti ini. Kemudian setelah kita sampai pada menu seperti ini, jangan lupa kita klik file, kemudian kita pilih download. Di menu download ini ada beberapa pilihan, ada open dokumen, PDF, halaman web, dan lain sebagainya. Nilai yang dipisahkan koma dan lain sebagainya. Kita pilih yang Microsoft Excel untuk mendapatkan nilai bulatnya. Kita pilih yang Microsoft Excel, kemudian di sini di download formulir tanpa judul. Kita buka yang sudah kita download, ini hasilnya. Kemudian di sini sama sebenarnya tampilannya dengan yang pertama. Tampilannya yang pertama itu sama. Kemudian kita hapus terlebih dahulu yang memang tidak diperlukan, seperti ini tidak diperlukan dalam penilaian. Kemudian kelas diperlukan, token ini tidak diperlukan. Kalau memang ada tokennya, ini juga tidak diperlukan ke belakang. Nah, kita ambil yang inti-intinya saja seperti ini. Ini merupakan nilainya, total nilai yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh siswa 86 dari 100. Ini nama siswanya, ini kelasnya ataupun rombelnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai bulat, kita blok nilainya terlebih dahulu, menu nilainya terlebih dahulu seperti ini. Untuk menghilangkan per 100-nya, kita blok terlebih dahulu. Kemudian di sini kita pilih ke custom. Di custom kita pilih general. Nah, seperti itu. Ini kita sudah mendapatkan nilai bulatnya bahwa 15, 86, 62 ini merupakan nilai siswa yang sudah mengerjakan soal di Google Form. Jadi di sini kita bisa lihat nilai-nilai siswa yang sudah mengerjakan ujian di Google Form. Nah, untuk mengetahui mana yang lulus, mana yang remedi, umpama untuk mata pelajaran PAI ini kita memakai KKM, kita masukkan KKM 65. Bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus. Yang pertama sama dengan, kemudian kita memfungsikan if seperti itu. Maaf karena ini manual, jadi tangan saya ketika mengerjakan kelihatan. If
kemudian buka kurung, kita masukkan nilainya lebih besar sama dengan, kemudian kita masukkan KKM-nya, umpama KKM-nya 65 di sini. Kemudian kita lihat di sini, kalau misalkan memakai koma kita memakai koma, kalau misalkan memakai titik koma kita memakai titik koma. Kalau memakai titik 2 berarti kita memakai titik 2. Kebetulan di sini punya saya memakai koma. Berarti sama dengan di sini tanda petik lulus. Kemudian tanda petik, kemudian dipisah lagi dengan koma. Kalau misalkan pakai koma sama dengan yang barusan, ataupun titik koma kalau misalkan pakai titik koma. Kebetulan di sini punya saya pakai koma, kemudian tanda petik lagi, kemudian kita tulis remedi. Remedi titik koma, kemudian kita tutup kurung. Nah, itu hasilnya. Berarti punya saya yang saya kerjakan hasilnya remedi karena tidak sampai pada KKM. Kemudian kita kalau sudah seperti ini memakai rumus, kita tinggal tarik ke bawah. Maka hasilnya bisa kita ketahui mana yang lulus, mana yang remedi. Coba di sini Dwi Intan 63 berarti tidak sampai pada KKM, berarti remedi. Kemudian di sini lulus 68 76, ini lulus. Ini cara mengetahui siswa yang remedi ataupun yang tidak remedi ataupun yang lulus tanpa remedi. Kemudian ini merupakan nilai siswa yang sudah dikerjakan di Google Form-nya. Demikian cara untuk mengetahui nilai siswa yang sudah mengerjakan ujian di Google Form. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.